Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial kelistrikan lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan cara kepada teman-teman bagaimana membuat rangkaian kontak pancing untuk penggunaan push button. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman, di hadapan kita sekarang sudah ada rangkaian ya, yaitu rangkaian di sini yang sama seperti video kemarin, kita menggunakan lampu ya, yang kita proyeksikan atau kita andaikan sebagai motor. Di sini saya lambangkan dengan M. Di sini saya menggunakan timer. Di sini saya menggunakan saklar magnetiknya yaitu kontaktor ya. Di sini sesuai kebutuhan. Apabila teman-teman hanya untuk menyalakan beban satu pas, maka cukup menggunakan relay saja ya. Dan apabila teman-teman ingin menggunakan beban 3 pas menggunakan kontaktor seperti ini, jangan lupa overloadnya ya teman-teman ya. Saya di sini tidak menggunakan overload karena di sini bebannya hanya lampu ya, hanya saja saya menggunakan kontaktor. Dan di sini adalah push button ya, yaitu push button NO ya. Push button NO biasanya berwarna hijau ya. Oke teman-teman, di sini bisa kita simpulkan bahwa rangkaian saya ini kita menggunakan push button untuk menyalakan beban motor dengan durasi sekian detik ya, dengan menggunakan timer A8 ya, dengan menggunakan timer A8. Jadi nanti apabila ditekan maka kita akan menyalakan motor sesuai dengan durasi yang kita atur atau kita setting di timer Omron H3CR A8 ini ya. Oke, rangkaian awalnya adalah seperti ini. Apa kaitannya dengan kontak pancing ya, penggunaan push button ini? Ya, masalahnya ada pada push button NO ini ya. Push button NO ini hanya mengontak atau menyambung apabila dia ditekan terus ya. Contohnya seperti ini, ditekan terus. Oke, ditekan terus maka lampu akan menyala, timer akan menyala. Tetapi apabila dilepas, dia akan mematikan suplai listrik ke timer ya, yang nanti timer akan mematikan beban ya, karena suplai listrik ke kontaktor itu terputus ya. Teman-teman bisa kita coba sekali lagi. Apabila push button ini ditekan, maka beban akan hidup selama kita menekan push button NO ini. Bisa teman-teman lihat, dia akan menyala. Tapi apabila kita lepas, dia akan padam ya, dia akan mati ya. Mungkin ini teman-teman rangkaian awal atau pengantar mengapa kita memerlukan kontak pancing untuk penggunaan push button ya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke rangkaian kontak pancing ya. Oke teman-teman, sekarang di hadapan kita sudah ada sistem rangkaian push button dengan menggunakan kontak pancing ya. Oke teman-teman, kita langsung saja coba ya rangkaian push button dengan kontak pancing. Di sini setting timernya selama 10 detik ya, 10 detik untuk menyalakan kontaktor dan memberikan supply power ke beban ya, yaitu motor. Oke, langsung saja kita tes untuk menekan push buttonnya satu kali dan langsung melepasnya ya. Kita lihat 1, 2, 3. Saya lepas. Oke teman-teman, bisa dilihat timer di sini tetap menyala walaupun sudah saya lepas, menghidupkan kontaktor dan menghidupkan beban ya. Oke, selama 10 detik teman-teman. Kita coba lagi, misalnya kita ke yang lebih lama ya, yang lebih lama 15 detik. Kita tekan lagi teman-teman, 1, 2, 3. Kita lepaskan. Tetap menyala teman-teman, timer tetap menyala terus selama 15 detik ya, padahal tanpa saya pencet push buttonnya. Disinilah teman-teman fungsi dari kontak pancing ya. Biasanya push button ini diletakkan di pintu panel ya, atau teman-teman bisa juga menempatkannya di ruangan atau di tempat-tempat tertentu yang kira-kira dibutuhkan ya teman-teman, tanpa terus menekan push button ini secara kontinu. Oke, kita coba sekali lagi teman-teman dengan menyeting
timer ini ke waktu yang lebih rendah ya, yaitu coba 5 detik. Dan kita coba hidupkan lagi push button, kita pencet sekali dan langsung melepaskannya. Oke, 5 detik teman-teman. 5 detik, waktu yang cukup sebentar ya. Oke teman-teman, sekarang dia mati ya. Oke, begitu kira-kira teman-teman penggunaan push button dengan kontak pancing ya, untuk penyalaan beban sekian detik dengan mengkombinasikannya dengan timer A8 ya, dengan mode E ya teman-teman. Jadi harus teman-teman ketahui bahwa timer Omron A8 ini dia mempunyai beberapa mode ya, yang ditunjukkan dengan huruf biasanya A, B, B1, E. Di sini kita gunakan mode E ya teman-teman. Mode E yaitu mode dia hidup sesuai dengan waktu yang kita tentukan, misalnya 5 detik dan kemudian dia mati ya. Seperti itu, kita gunakan mode E. Oke teman-teman, langsung saja kita ke rangkaian kontak pancing untuk penggunaan push button ya. Oke teman-teman, kalau tadi yang pertama itu push buttonnya yang langsung netral dari push button masuk ke coil timer. Selanjutnya netral dari NO timer masuk ke kontaktor seperti itu dan menyalakan kontaktor sehingga power mengalir ke beban ya. Itu tadi apabila push button ditekan terus menerus ya. Itu untuk rangkaian awal. Sedangkan sekarang sudah menggunakan kontak pancing. Bagaimana cara penggunaannya teman-teman? Yaitu hampir sama seperti yang awal tadi teman-teman. Netral dari push button kita masukkan ke coil timer ya. Tetapi ada tambahannya, yaitu kita masukkan netral di sini, bisa teman-teman lihat di ujung test pen saya ini. Netral kita masukkan netral murni ya, netral dari sumbernya atau dari busbar netral masuk ke kontak NO timer. Kemudian keluarannya itu masuk ke coil ya, yaitu keluarannya kan yang sebelah kiri ini. Dari sebelah kiri ini kita masukkan ke coil timer. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat. Dan satunya keluarannya kita langsung masukkan ke coil kontaktor ya teman-teman. Jadi prinsipnya itu ketika kita menghidupkan timer dengan menekan push button, maka timer ini akan NO-nya akan tertutup ya, NO-nya akan tertutup sehingga supply netral murni itu yang satu untuk tetap menghidupkan timer selama waktu yang kita tentukan, dan yang satu masuk ke coil kontaktor ya. Dia masuk ke coil kontaktor, yaitu mengikuti durasi yang kita setting pada timer ya. Tetapi apabila timer sudah selesai, yaitu mode E, yaitu hidup terlebih dahulu dan kemudian mati ya. Dan apabila timer sudah mati, maka kontak NO yang untuk menghantarkan supply netral ke coil timer ini sendiri dan ke coil kontaktor ini akan terputus ya, sehingga supply netral murni dari busbar ini tidak lagi menyuplai timer dan tidak lagi menyuplai kontaktor ya, sehingga kedua komponen ini akan mati dan kemudian supply arus ke beban juga akan mati. Oke teman-teman, begitu kira-kira penjelasannya. Oke, mungkin itu dulu untuk rangkaian komponennya ya teman-teman. Saya harap teman-teman mengerti ya, karena saya menggunakan rangkaian paling sederhana ya untuk pembuatan kontak pancing. Oke teman-teman, ini mungkin kombinasi untuk penggunaan push button dengan menggunakan timer ya. Teman-teman juga bisa langsung menggunakan kontak pancing ini ke kontaktor langsung ya, atau bisa juga menggunakan relay ya tanpa menggunakan timer. Tetapi dengan syarat teman-teman harus menggunakan push button yang satunya lagi, yaitu push button NC ya. Push button NC, kalau yang ini kan NO, yaitu yang harus digunakan tadi adalah push button NC ya, untuk memutuskan arus supply dari busbar netral atau netral murni ini ke kontaktor atau relay ya. Untuk memutuskan itu kita butuhkan push button NC ya, biasanya yang tombolnya itu berwarna merah. Atau teman-teman bisa juga menggunakan limit switch ya. Limit switch itu seperti pemutus juga, sama seperti push button, tetapi biasanya digunakan di ujung-ujung
di ujung-ujung benda kerja ya, sehingga apabila limit switch itu tertekan, maka akan terputuslah netral murni itu ke kontaktor atau ke relay. Oke teman-teman, begitu kira-kira. Tapi untuk rangkaian kita ini, karena dia menggunakan timer, yaitu timer A8, maka tidak diperlukan limit switch atau push button NC. Oke teman-teman, sekian dulu rangkaian komponennya. Kita langsung masuk ke gambar rangkaian. Check it out. Oke teman-teman, beginilah kira-kira gambar dari rangkaian kontak pancing yang telah kita buat tadi ya. Oke teman-teman, kita mulai dari bawah ya. Kita di sini menggunakan fasa standby ya teman-teman, yang diamankan dengan MCB 1 pas 2 ampere ya. Jadi teman-teman pastikan bahwa untuk rangkaian kontrol itu menggunakan MCB yang paling kecil ya, yaitu kalau Schneider itu 2 ampere, saya menggunakan MCB 1 pas 2 ampere untuk fasa standby kontrol ya. Oke, kita mulai. Jadi yang dimainkan di sini adalah netral ya. Bisa teman-teman lihat, yaitu garis putus-putus. Kita mulai dari sebelah kiri ya, yaitu netral dari bus bar kita tarik ke push button NO ya, sesuai dengan namanya di sini NO. Jadi apabila tidak ditekan atau dalam keadaan normal, dia berada dalam keadaan terbuka ya, yaitu normally open. Terus ketika kita tekan, maka masuklah netral ke coil timer, yang mengakibatkan timer ini berfungsi ya, yang kemudian akan membuat NO timernya ini menjadi tertutup ya. Pada saat tertutup, maka netral langsung dari bus bar yang kita masukkan tadi akan masuk ke coil timer ya, yang mengakibatkan timer ini tetap hidup walaupun push button di sini sudah kita lepas ya. Di sini kan otomatis terputus, tetapi dia tetap masih mendapatkan supply netral dari NO timer yang tertutup, yang diakibatkan oleh timer yang masih aktif. Selain dia menyuplai ke coil timer, dia netral ini juga menyuplai ke coil kontaktor ya, sehingga masuklah supply power ke beban yang telah kita pasang. Oke, begitu kira-kira teman-teman dari gambar rangkaian ini, yang kuncinya ada pada NO timer ini ya, yaitu NO timer ini apabila timer ini masih aktif, dia akan berubah menjadi tertutup ya, yang mengakibatkan tersuplainya netral ke coil timer dan coil kontaktor. Di sini salah satu juga fungsi dari timer A8 yang kita gunakan ya. Walaupun dia masih terus mendapatkan supply netral akibat NO timer ini yang tertutup, tetapi dengan mode E pada kontaktor A8 yang kita gunakan tadi, pada durasi yang telah kita setting, setelah itu misalnya 5 detik, maka pada saat lebih dari 5 detik, maka timer ini akan mati dan membuat NO timer ini kembali pada keadaan terbuka seperti awal ya, seperti gambar ini, yang mengakibatkan netral dari bus bar ini akan terputus ke coil timer dan juga terputus ke coil kontaktor, yang mengakibatkan kontaktor ini akan mati ya, dan menyebabkan supply power ke beban juga akan terputus. Oke, mudah kan teman-teman cara kerjanya apabila kita menggambarkan rangkaian seperti ini ya, rangkaian kontrolnya. Oke, mungkin saya kira sudah cukup jelas ya kepada teman-teman. Apabila teman-teman kurang jelas, mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, harap dicantumkan saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.